Ya, selamat malam sejauh sekalian. Jadi kali ini saya akan membawakan mengenai anorektal atresia atau imperforate anus. Ya, kita lebih sering lebih lazim dengar atresia ani. Ya, pada kasus anorektal atresia ini atau imperforate anus ini, kejadiannya terjadi sekitar 1-4 per 5.000 kelahiran hidup. Sering dijumpai bersama gangguan lain, seperti ada gangguan pada V itu berapa? Vertebra itu gangguan tulang belakang. Kemudian A itu adalah ya anorektal atresia. C itu berupa gangguan jantung kardiak. TE ada tracheo esophageal atresia. Kemudian R adalah renal. L adalah limf, anggota badan. Kemudian atau ada bersama trisomi. Bisa juga terjadi tersendiri. Ya, lebih dominan terjadi pada laki-laki. Ya, kemudian berdasarkan letaknya itu bisa ada letak tinggi, menengah atau rendah ya. Jadi kalau rendah itu biasanya ya itu anus ya kan agak tinggi dikit arah rektum, agak tinggi lagi itu ya ke arah sigmoid ya. Kemudian kita tahu bahwa jadi anorektal atresia sebagian besar kasus itu tidak terdiagnosa pada prenatal. Jadi memang cukup menantang. Pernah didiagnosa pada trimester pertama, tetapi disarankan untuk follow up selanjutnya ya untuk melihat. Kemudian gambaran berupa struktur kistik di posisi rektum yang itu terletak di belakang daripada kandung kemih itu ya itu daerah ya sigmoid atau colon descending yang berisi materi hiperechoic atau kita istilahnya enterolithiasis atau intraluminal calcified meconium. Ini pada kasus-kasus ini kita bisa lihat. Jadi kita lihat lagi ini. Jadi saya balik lagi. Ini kita lihat ya. Jadi ini tulang belakang ya. Ini kita lihat ya. Ini ada isi ya kandung kemih. Belakang kandung kemih ini ada suatu ya kantong berisi ya bintik-bintik hiperechoic ya, ini yang kita sebut enterolithiasis. Ini pada kasus 24 minggu ya, udah 24 minggu. Jadi ini kita bisa lihat dengan jelas. Kemudian gambaran yang lain itu juga bisa berupa rektum yang melebar, hipoechoic, kadang-kadang meluas sampai ke arah sigmoid ya. Kemudian atau pelebaran ya sistem saluran cerna yang tidak terlihat peristaltisnya ya itu. Kemudian tidak didapatkan target sign. Target sign itu ada berupa potongan daripada anus yang frontal ya kalau dilihat itu ya. Kemudian ada meconium yang berkalsifikasi seperti contoh video yang di atas ya. Kemudian ini saya hanya mau memberikan contoh pada kasus kehamilan 34 minggu. Kita bisa lihat bagaimana ya ini gangguan. Ini ada kandung kemih ya. Ini ada kandung kemih ya. Kita lihat kandung kemih ini ya. Kita bisa lihat. Jadi ini ya vertebra tulang belakang. Ini adalah ya anus ya, kita lihat melebar. Dan di sini sistem peristalsis yang enggak ada. Dan ini melebar. Ya, daerah sini melebar. Ini sampai 1,4 cm. Ya, normalnya itu jarang melewati 1 cm. Ya, ini pada kasus 34 minggu. Jadi artinya ya jelas. Ya, ini pada potongan kita dengan Omniview untuk melihat. Ya, jadi ini jelas kita akan ya lebih gampang ya. Jadi ini adalah ya anus, ini kita lihat sebelah anus ya. Jadi apa itu berupa suatu ya imperforate anus atau suatu anorektal atresia. Nanti biasanya paling tidak kita udah bisa memberikan informasi pada dokter anak kita. Kemudian ya pada kasus selanjutnya ini ya saya kasih lihat ini pada kehamilan yang 37 minggu. Jadi kita hanya melihat ini adalah suatu rektum yang
melebar. Melebar itu pada di belakang daripada vesika urinaria. Jadi ini udah agak lebih tinggi, sampai ke arah Jadi biasanya kalau udah kayak begini, memang kita juga harus hati-hati. Biasanya ada pikirkan hisprung dan sebagainya. Jadi yang jelas kita ada, kalau udah daerah yang saluran cerna bagian bawah kita bisa melihat ini, kita udah harus melihat ini. Jadi kita paling ini dari ketiga contoh kasus ini, mudah-mudahan saudara sekalian bisa lebih memahami kasus-kasus atresia anitrimasi. Jadi kita bisa berbagi untuk kali ini. Terima kasih.